Apa yang dilakukan Ibu untuk menggali batik Temanggung? Begini, Mas, saya ceritakan dulu. Kenapa aku mendapat itu kabar dari bahwa kita itu terpengaruh dari dua kerajaan. Yeah. Dengan nanti dibaca lagi dalam buku itu loh, Temanggung Tempo dulu itu. Itu ada namanya tanah yang bumi dan bumijo. Iya. Nah, itu waktu dulu kan pengaruh dari Hindu dan Buddha. Itu dulu kan rukun sekali toh. Iya. Nah, sehingga waktu di sini itu ada Hindu dan belum punya pura, Buddha malah mengasihkan tanah yang tidak dipungut pajak seperti itu. Ini yang menurut yang saya dengar. Terus, nah, karena menurut penjenengan itu dulu kemungkinan pertama kali itu dari Solo, tapi berjalannya waktu kan terus ada Jogja. Jogja mempengaruhi juga, ya karena Solo semakin runtuh, Jogja semakin kuat. Nah, mungkin itu. Nah, setelah Jogja ke sini kan juga terus mempengaruhi busana. Betul. Nah, yang Solo itu dulu nyampingnya itu tidak ada seretnya, tahu seret? Seret itu garis putih yang memanjang. Kalau yang melebar itu namanya wiron. Iya. Ya, jadi kayak pas dilipetannya itu ya, temuan di pojokan ya. Mbak Neng, jarik Mbak Neng. Ya. Oh, garis putih seret, itu ada seret itu toh? Yang memanjang. Yang melebar itu wiron sing sok diwiru. Iya. Nah, itu dua hal yang berbeda dari Solo dan Jogja. Waktu itu loh. Kalau sekarang perkembangan zaman mungkin seret karo nganu. Nah, itu yang memanjang itu namanya seret. Yang memanjang itu yang kecil. Itu namanya seret. Yang lebar ini. Nah, ini yang wiron, yang sok diwiru itu loh. Iya. Nah, karena saya setelah pakaian Temanggungan dibakukan tahun 91, itu batik belum menggeliat. Toh tahun 91? Belum. Nah, waktu itu batik di Temanggung belum menggeliat. Yeah. Terus waktu itu saya temukan tenun, karena batik itu dalam soal itu kan ada di sekitar kerajaan. Orang-orang desa belum berani untuk memakai batik, karena batik itu dulu kan iki agemani sopo, iki kudune sapa, dulu kan namanya diatur ya. Busana Paugeran. Saka tembung pa, ugeran itu tatanan. Jadi busana Paugeran itu ada aturannya. Motif kok ngene iki sing kudu sing iso ngagem sapa, apa sebabe dan lain sebagainya. Itu dulu yang membuat standarisasi busana kejawen itu Panembahan Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panetep Panatagama, Khalifatullah Tanah Jawi ingkang kapisan. Antarane tahunnya 1727 apa 47 antaranya. Raja Mataram pertama. Yang Mataram di mana? Kota Gede ya? Ya. Itu urutannya dari Demak, Pajang dan Mataram loh. Yeah. Nah, itu Mataram yang pertama. Ya toh, putrane siapa? Ki Ageng Pemanahan. Iya. Ya toh, yang itu ditunjuk oleh Joko Tingkir waktu itu Sultan Hadiwijaya. Nah, padahal Sultan Hadiwijaya sendiri punya putra yang namanya Pangeran Benowo. Ya. Kenapa kok bukan saya? Kan gitu. Jadi istilahnya ya agak kecewa. Tapi waktu itu kan kalau orang dulu itu kan nggak berani sama orang tua seperti itu. Ya. Terus saking kecewanya dia
keluar dari Kedaton, terus melanglang sampai di daerah Gunung Sumbing sini ini. Terus membuat pemukiman, lama-lama orang-orang yang sekarang dipanggil orang Paraan itu, dulu kan nemoni kok kelihatannya kok bukan orang sembarangan ini, didekati, terus menceritakan seperti itu. Nah, terus membuat Kasunan diangkat jadi Sunan Paraan. Pangeran Benowo itu diangkat jadi Sunan Paraan ya. Oleh rakyat Temanggung. Oh, begitu. Nah, Paraan itu dari kata marak itu nyedak. Go nyedaki. Yuk dadi jenenge Paraan. Yuk karena diangkat sebagai sultan, terus dibuatkan kesultanan. Kalau tidak salah, kemungkinan ini dimungkinkan ya. Waktu mau memugar pasar Paraan itu kan ada ditemukan seperti kayak prasasti. Kemungkinan itu dulu bekas kesultanan ya, susuhunan itu Bawono itu di situ. Nah, karena itu saya masukkan batik saya ini adalah batik yang swadaya Bumi Pala, yaitu yang lambang daerah. Apa maksudnya? Apa yang ada di Temanggung yang perlu dibanggakan, perlu ditonjolkan, itu saya masukkan di ini namanya Sekar Jagad. Ini, Bu. Nah, ini Sekar Jagad ini. Nah, ini sebagai perwujudan dari swadaya Bumi Pala itu tadi. Maksud saya. Ini tahun berapa dibuat? Itu tahun berapa ya? Tahun 14-an kalau enggak salah. Tahun 14? Iya, 2014. Oh, 2014. Kan maksud saya batik Temanggung itu yang pertama kali menggeliatkan kan yang batik Mbako itu. Iya. Nah, setelah itu kan diantaranya itu Mbak Lili itu kan dulu jadi pegawainya di sana. Terus dia kepengen membuat batik sendiri, malah tanya sama saya, Bu, nek Temanggung niku ndak wonten batik sing asli pancen corek Temanggung. Ono Mbak Lili, ini diantaranya ada beras putih, ada Manggaran, terus ada Tirto Tejo, ada Cikalan, macam-macam itu. Terus ini Mbak Lili kalau mau batik, pertama kali batik Gondosuli sik wae. Nah, itu sebagai dasar ya, motif yang masih bisa dilacak wujudnya, Temanggungan, karakter motif karakter Temanggungan masih bisa dilacak yang namanya batik Gondosuli itu. Terus itu dikembangkan akhirnya. Gini, terus saya kan membuat di tempat di Karkir itu saya gambar. Kertas kalkir, gambar. Saya berikan Mbak Lili. Iki batik Temanggungan nek iso dipamerkan besok dalam gelar batik. Waktu itu pas Pak Jokowi tindak sini pertama kali, kalau nggak salah tahun 2014. Sama putrane Pak Mas Kun itu dulu. Waktu ini ya itu gelar. Setelah saya beritahu, Mbak, iki mesti kertas karkir aku ora diaturke sing batik. Kula aturke diaturi. Iki Mbak ngerti batik pun ngertos. Nah, justru pun ngertos kuwi saya sanksi. Iki dudu mun Temanggungan corekane ngene iki. Oh, njuk pripun? Ya wis ra apa-apa. Njuk sama ditambah-tambahi. Bukan, memang nganunya lain. Oh, berbeda Cengkoknya lagi. Itu lain. Ya, cengkoknya itu memang berarti banyak corak yang harus mungkin lekuknya sing ini lekuk, yang ini mung jejeg. Apa saja tadi namanya corak yang khas Temanggung itu? Ini penting, ini informasi. Nah, ini di sini semua.
Bisa di itu ada yang Ada. asli, ada yang saya tambahin Nah, sendiri. coba yang asli yang mana? Oh, kuali. Oh. Oh. Nganu apa? Meliwise. Mana meliwisnya mana? Oh, gini ya. Ya. Ini kita belum bicara meliwis ini ya, baru corak-corak dulu ya. Apa sebut mana corak Temanggung yang bisa disebutkan namanya? Ini kelebaran nggak? Dilipat aja ya? Atau harus begini? Dek. Nah. Ini sing jenengan cikalan. Cikalan mana? Ini cikalan. Lihat arep ngajeng iki ono ini cikalan. Ini cikalan. Ini? Ini cikalan. Ini? Cikalan itu cikalan. Ini cikalan ini. Terus Agak geser ke sana. Nah, ini cikalan ini. terus ini ukel. Ini ukel. Itu nek pembatik sing apa klasik semua batik tahu nek kaya ngene iki mesti jenengane ukel. Nek kaya ngene iki sing jenengane cikalan. Ini khas Temanggung. Iya. Oke, mana lagi? Terus Tirto Tejo. Ini Tirto Tejo. Ini saya angkat ya. Ini? Saya angkat, saya mengangkat. Nggih, leres niki. Tirto Tejo. Tirto Tejo. Terus apa lagi ya? Tirto Tejo kelihatannya kok. Oh, sama nganu. Nganu apa? Kawung itu ya banyak, tapi saya mengambil kawung sing tak khaske. Saya khaskan sendiri. Gondosuli mana ada? Gondosuline sih. Ini bukan? Oh. Coba agak ke sini biar kelihatan dari kamera. Oh, iki. Oh, ini ada sini. Ini. Nah, ini. Ini? Nah, ini Gondosuli. ini Gondosuli. Gondosuli. Ini ya? Ya. Ini Gondosuli. Nah, itu Apalagi, Bu? sementara yang saya angkat itu yang Nah, pertanyaan penting ini kok muncul burung meliwis ini ya. Ini muncul burung meliwis. Nah, gini, kalau itu Nih. pengembangan dari olah imajinasi saya. Ya. Jadi kalau saya mengatakan kalau batik itu menurut saya ngembat otak-atik. Ngembat itu adalah dipikirkan. Wene aku mbok golek duwe bojo ben kena ngombat-mbatan pikir kan ada ngembat TikTok. Bukan TikTok ya, TikTok. Ngembat otak-atik bocah kok anaming tak ada saja kayak kreasinya. Menurut saya batik itu dari kata ngembat otak-atik, otak-atik tadi apa? Hasil pemikiran imajinasi, didiskusikan karena ada proses mbatan tadi, TikTok ya, dialektika, ketemulah gagasan karya seperti ini. Oh, ini matuk, ini cocok, ini sesuai dengan akar tradisi. Iya. Nah. Nah, saya itu membatik itu betul-betul pakai falsafah, kecuali apa kearifan lokal khas Temanggung, juga kejawen, falsafah Jawa. Karya batik, corak batik yang dibuat oleh Bu Yayu tidak lepas dari dasar falsafah dan kearifan lokal Temanggung, karena beliau adalah itu dasar pelaku kebudayaan di Temanggung. Oke. Nah, ini ketemulah sebagai wajah daripada menerjemahkan swadaya bumi pala. Ini secara keseluruhan. Sudah seperti itu. Munculnya meliwis. Nah, meliwis itu dari cerita Angling Darmo. Cerita rakyat. Cerita rakyat Angling Darmo
yang saya telusuri juga tidak ketemu ujung pangkalnya. Karena dulu waktu banyak ketoprak itu, kalau mau ngelakoke angling darmo, banyak yang menolak, ojo nek nang Temanggung, kok ndak akeh kobongan dan lain sebagainya seperti itu. Nggak tahu. Kalau menurut saya itu kok memang sengaja di apa ya? Tidaklah ojo ngantek tukul. Itu menurut pikiran saya seperti itu. Dulu itu kan gini. Arep dadi lurah kudu anak lurah. Dadi kok kudu turunan-turunan to. Nah, perias saja dulu kan juga seperti itu. Harus anak perias. Mikirnya dulu itu ben ojo kelio. Iya. Nah, saya kira ini menurut saya iki ya mesti politik itu, politik apa? Kekuasaan ya pengaruh lah. Jangan sampai ada mempengaruhi ini. Ben iki sing asli kuwi seakan-akan nek digawa nang kraton kono karo kraton kono seakan-akan sing asli iki sing wis njupuk kuwi tadi. Tapi di situ rak yo wong Temanggung kan isih apa anane. Misalnya rias ya alami itu mengono ngene sama ngene to. Nek kaya panjenengan kuwi rambuté direneke kabeh rayanane mengene karo ngene to. Lah sampai ke Jogja dan Solo karena itu keraton dan memang darah seninya lebih, kita kan darahnya pertanian. Yeah. Terus diubah atau ditambahi atau diperluas. Yeah. Sing Yojo tak gawe ngene, sing Solo tak gawe ngene. Temanggung juga jangan diubah tata rias itu. Nah, apa tata rias itu lagu, Bu? Misalnya ada berlanjut. Nah, karena saya itu merasa punya kewajiban untuk nukul apalagi sudah mendapat pengakuan dari Sukum Sursium, manakala ada yang minta tolong, ya saya genten minta tolong. Nah, seakan-akan saya bisa gelar prosesi ono sing memberikan biaya, malah seperti itu. Itu banyak tekan gone gumun. Lho kok sebelane apik, sebelane apik. Tapi dari pimpinan daerah sendiri tidak seperti pimpinan daerah yang lain. Kalau pimpinan daerah yang lain itu penetrasi. Iki dari Harpi wis gawe seperti ini, sudah diakui. Itu dipenetrasikan wong daerah itu harus pakai itu. Harus ada tindak lanjut. Kalau ini kan enggak. Kalau soal tadi kepotong nih, yang soal apa namanya meliwis, Bu. Ini kan semacam ikon nggih, legenda cerita rakyat yang sosok burung meliwis ini dibuat sebagai motif batik Temanggung. Ini alasannya apa? Kok? Gini alasannya. Karena di Jogja itu ciri khasnya itu ada ceploknya, istilahnya gurdo. Gurdo itu burung Garuda. Tapi yang diambil ekor sama sayapnya tok. Itu cirinya Jogja. Terus kalau Solo itu merak. Artinya merak ati. Merak secara utuh atau hanya diambil bagian tertentu? Ya macam-macam itu kan nganunya sendiri toh. Sekarang berkembang yuk. Sing batik ki nek sing duwe nilai seni anu ya ditambahi luwih luas apa tambahi apa tapi gitu. Tapi merak lah intinya. Nganu merak itu untuk ciri khas Solo. Sampai ke tata rias manten pun nganu apa kebayanya pengantin harus ada meraknya gitu untuk ciri khas. Lah yuk Temanggung saya mikir ini tukulan saya sendiri. Wah nek ngono Temanggung meliwis gitu. Itu tahun berapa? Ini muncul meliwis itu. Muncul meliwis tahun 16-an ya, yuk. Saya 2016. Ajukan 2016. Saya ajukan ke itu ambil apa? Ambil nganu apa jenis? Paten ke. Tapi sampai sekarang belum ini. Nganu saya dibantu karena saya terus sudah agak ini sulit untuk ini yuk dibantu diperindak yang nganu mengajukan sana. Tapi saya masih bisa tanda tangan.
Itu. Tapi belum jelas ya. Ya, tapi kalau buat saya paten itu menurut saya tidak begitu penting. Nggih. Yang penting itu justru pengakuan dari daerahnya sendiri. Tidak untuk saya tok loh. Paling tidak itu penggiat pertama itu Pak Imam. Batik Baku dulu. Batik Baku. Yang pertama kali itu loh. Iya. Nah, itu paling tidak yo ada apa ya? Dorongan moral sing dikasih piagam apa siapa diakuilah. Kan tidak harus tanda tangannya bupati toh. Misalnya dari apa? Dinas pariwisata. Yeah. Saya pernah mendapatkan pengakuan tahun 12 itu. Tapi di situ kok disebutkan pengembang busana pengantin Jawa. Dadi kaya ngene saya gitu. Nah, saya luwih seneng itu nek itu apa busana Temanggungan ya, tak lebih khas. Tembungnya itu cetok. Pakaian Jawa kan luas. Ya, itu. Padahal yang dikreasi, yang dibuat itu apa khasanah Ketemanggungan. Ya, termasuk itu batik-batik ini. Terus kembali ke batik ini ke lambang daerah. Jadi yang saya ceritake ini sapa sing kudu ngerti, apa wae sing kudu dingerteni, apa tujuane ngerti kuwi. Ya toh. Nah, sing kudu ngerti itu paling tidak panjenengan, matur nuwun. Terus Mas Mbak kan duta wisata. Duta wisata kok takoni lambang daerah wae ora ngerti ra ya. Payah toh. Mas Mbak itu kan program nggak jelas, Bu. Nah. Arahnya mau apa nggak jelas itu. Lah, itu hanya untuk acara HUT terus nanti pentas matching nggak jelas. Itu nggak penting itu. Tapi kalau saya penting. Kalau saya ya. Karena yang seperti itu nggak dikelola. SDM yang terkumpul itu nggak dikelola, hanya untuk kebiaran sesaat, setelah itu sudah. Nah, iki jenengane obor blarak. Muspro. Ngono yo langsung pot. Nah, ini ya, begitulah itu. Tugasnya penjenengan itu. Penggerak ini saja loh. Iya. Mengapresiasi. Iya. Ini teman-teman lebih cenderung untuk kita menggali informasi, pengetahuan, terus ya pemikiran dari para pelaku seni budaya dan gagasan. Nah, siapa nanti yang akan melakukan eksekusinya atas informasi, pengetahuan, pemikiran itu bisa siapapun. Ya harapan terbesar kepada pemerintah ya Bu ya, yang punya segala-galanya pemerintah ini. Punya duit, punya otoritas, kurang apa? Nah, hanya yang dibutuhkan adalah gagasan. Pribadi tapi itu. Temanggung ki wong Temanggung ki sarwa nanggung. Itu di sini saya kayak di sarwa nanggung. Bukan Temanggung ki terus manggung. Manggung itu bukan cari panggung loh. Sing manggung sapa sah? Manggung itu berkicau. Nah, bersuara, lantang. Nah, itu Temanggung. Karakter orang Temanggung lantang. Bukan nanggung. Bukan nanggung. Karakter orang Temanggung itu pionir, vokal. Nah, kalau yang nanggung itu berarti bukan orang Temanggung itu. Bukan Temanggung. Jadi Temanggung piye aja nganti ana sing muni kaya ngono. Lapuk duit 1 juta. Oh. Kalau apa dikuke nganu? Kalau saya nggak setuju dengan pemahaman bahwa Temanggung itu nanggung karena ya itu saya dari pernah dengar gitu sejarah itu Temanggung itu nomor 1. Loh, Temanggung sini tak kasih tahu saya gitu, tapi dengarkan baik-baik. Temanggung terus manggung. Manggung itu bukan mencari panggung. Tapi kalau bukan yang manggung ki kutut tas sing sok manggung. Iya, kalau diartikan mencari panggung
Ya memang kebetulan ya itu ya ada betulnya juga bahwa di sini banyak kesenian. Ingin Boleh. pentas ya, manggung itu sudah terjadi di mana-mana. Untuk apa? Untuk di pariwisata ya, Iya. memang harus dikenalkan. Banyak hajat gitu. Iya, Nah, berarti pentas ada di mana-mana. Itu mungkin salah satunya. Salah satunya. Tapi yang jelas Temanggung nomor 1. Karena apa? Babon Kedu. Babon Kedu. Itu loh yang diingat, Babon Kedu. Temanggung itu ex kerajaan besar Mataram kuno. Wong Kedu kuwi mung sak desa karo munggahe tekan kecamatan Kedu tuh. Iya. Tapi pengaruhnya Pengaruhnya kok iso luar. sak kadena. Nih, orang Kedu, Orang Kedu. orang desa Kedu, Ojo orang muni kecamatan Kedu. Temanggung, ojo seperti itu. Nanti kalau misalnya itu ya, ini pendobrakan. Mumpung saya masih diberi umur, Oke. matur nuwun panjenengan tindak sini. Saya memberikan ini sebagai warisan ya, Iya. panjenengan sing nampi. Nek pimpinan daerah tidak orang apa ya orang gatekke lah. Iya. Nah, kita rembugan sendiri. Iya. Yo piye lah iuran apa tari sponsor apa-apa kita kan di sini. Itu teman-teman pelaku seni budaya untuk melakukan itu tuh memang sudah menjadi hasrat ya. Ketika pimpinan tertinggi di Temanggung ini abai dengan kesenian kebudayaan, pasti penggerak akan bekerja secara Tetap gotong baik. royong. Iya. Temanggungnya itu loh terus manggung aja. Tetap Sudah, manggung gitu tetap kan. terus Nah. manggung. Nah, ini saya kembalikan lagi ke lambang daerah. Lambang daerah itu yang menciptakan Jaran Kipang Temanggungan itu Pak R. Subagiono. Itu dulu ada lomba kan terus yang nomor 1 itu yang diambil swadaya Bumi Pala. Itu apa artinya swadaya? Oh, gitu. Swadaya, tahu nek swadaya itu? Swa itu sendiri, daya itu Kemampuan, kekuatan. dengan kekuatan sendiri. Bumi Pala itu apa? Nah, itu orang ngerti Bumi Pala itu. Bumi pala, bumi itu ya tanah, pala itu hasilnya, hasil bumi. Nah, biasanya begitu. Itu kan. Padahal salah. Oh. Bumi Salah Pala. sampean. Bumi Pala itu artinya raja. Loh, Kam- raja. Panjenengan nek kurang yakin mundhut to buku Kawruh Basa apa Pepak Basa Jawa apa. Lah Basa simbolnya Jawa. nggak ada rajanya, Ada. Bu. Simbolnya ada apa jenengannya kayak mbako, kopi. Nggak ada simbol rajanya, jadi orang taunya Palawijo. Ya, soalnya ternyata nek muni raja ngono ki yo nganu apa mahkota. Ya kamu sendiri jadi raja kok di rumah kok. Nganu Allah menciptakan kita itu kan untuk merajai di dunia, menaklukkan Kiasan semuanya. maksudnya ya. Kiasan. Menjadi merajai, menguasai. Ya, menjadi raja dengan kekuatan sendiri. Ya. Ning ora mung raja nang Temanggung. Nek iso rajane sak donya. Nah, inilah Temanggung. Jadi yang saya tampilkan itulah tokoh-tokoh yang bisa dibanggakan. Misalnya seperti Muhrum. Dengan prisa? Ya, tokoh nasional. Kok ya, Ya itu kan? malah sudah sampai dunia mau gawe 3 perjanjian saja bisa rumroyen sama orang Belanda. Tokoh pergerakan nasional. Tapi sudah Bergaung tingkat internasional karena perjanjian itu rumroyen orang tengah, paraan. Itu kalau panjenengan mau menelusuri yang sudah pernah membuat riwayatnya apa itu Pak Endro Martono. Itu dulu pernah dikasih biaya untuk menelusuri ini tokoh-tokoh itu. Hasilnya apa? Buku. Itu ini saya lambangkan di sini yang itu tadi Ukel Muhrum itu.
Ini isinya kan itu semua. Ini saya lambangkan titik puspa. Oh, jadi ini banyak motif batik yang mengangkat tujuannya untuk tribute to person ini loh yang seseorang. namanya Bumi Pala itu Ya, ini ya, ya di ya. sini. Ini ada puspa apa ini? Ini lambangnya titik puspa. Puspa. Titik puspa itu Pickle room itu tadi ya. mushroom. Terus Itu ada yang tulisannya. saya Mana itu coba yang lihat. saya buat itu Ini ya. Puspa Wilis. Puspa Wilos itu dari itu saya lambangkan ke titik puspa. Ini nanti foto ini jadi insert di video ini di sini. Ini kan sudah Macam-macam buatan ya. saya, ini Oke. sudah buatan saya. Ya, tapi kan penting ini Bu bahwa ada maksud tertentu dari Penjenengan pembuatan harus motif. tahu siapa titik puspa itu. Titik puspa itu nama aslinya Sumarti. Orang Butuh. Bapaknya dulu Menteri Kesehatan. Asmane Tugeno Puspawardoyo. Jadi njuk diambil titik puspa lebih keren. Terus Jadi ini kalau saya buat kalau lagi. ibarat acara TV ini insert Ya, bahas orang-orang top. Ini satu lembar ini adalah swadaya Bumi Pala. Iya. Nah, terus ini Hasanah Temanggung ada di sini semua. Iya. Nah, yang tingkat internasional itu Tirto Tejo. Tirto itu air. Iya. Tejo itu sinar. Sinarnya air yang mendunia Njlum Prit. Loh, itu sudah 2 kita itu yang mendunia. Jadi nek Mbako Serintil ki ora cah doai. Nomor 1 lagi sedunia. Ndadak Jawa iku njuk kualitasnya jadi hilang. Nah, makanya jaran kepang jangan sampai hilang khasnya. Jaran Kepang. Tetap seperti itu. Para JK. Itu terus yang saya buat lagi, Yuda. Roy. yang saya buat lagi itu Jangan hilang. kepang turunggo beksa. Di sini sing kaya gambar kepang-kepang. Itu melambangkan jaran kepang itu tadi, Pak. Untuk saya persembahkan ke Pak Bagiono. Kepang turunggo beksa. Turunggo itu jaran, beksa itu tarian. Motif Kepang Turangga Beksa. Ini Tribute to Mr. R. Subagiono. Nah, terus karo Bukan itu ya motif jaran Kepang terus gambar jaran Kepang jadi nempel di sini-sini itu ya. itu namanya kan tidak tidak filosofi. Itu menggambar jaran Kepang dengan proses batik di kain apa sih kain. Nah, kalau saya yang namanya batik itu ya itu ngembat otak-atik itu jadi kreasi apa. Menurut saya yang namanya batik itu tidak harus yang pakai malam, pakai tanting menurut saya. Nah, karena jumputan itu sing mau dijumput ngono yo ditaleni Itu juga batik. Ya? Itu menurut saya batik. Terus anak saya yang nomor 3, anak saya kan 3. Nomor 1 ini Mbak Wening Fajar Sumirat, nomor 2 Panji Damar Sumirat, nomor 3 Penny Dinar Sumirat. Itu yang meneruskan batik. Ditambah batik Sibori. Jadi yang disebut batik itu prosesnya atau karya motifnya? Kalau menurut saya motif yang hasil dari otak-atik itu tadi. Ya iki aku tak nggo nglambangke Pak sapa Sri Subagio. Itu yang dulu membakukan pakaian Temanggungan. Saya lambangkan Gondo Suli. Karena apa? Gondo itu bau, Suli itu harum, yang mengharumkan Temanggung menurut saya. Wong ngopeni kok waktu itu. Waktu itu Dinas Pariwisata itu sampai semua pakaian apa yang saya maksudkan itu dibelikan di sana. Ada upacara hari jadi pasti pakai upacaranya
upacara Temanggungan. Nah, terus saya kan merasa wah ini perlu saya abadikan. Saya abadikan di sini. Nah, saya lambangkan motif Kondosuli itu tadi saya persembahkan untuk Pak Sri Subagiono. Upacara Temanggungan, upacara adat itu dulu Ini nganu kok hari jadi yang saya hari jadi. maksudkan. Hari jadinya itu. Itu Nah, dulu. upacara itu kan baru itu. Terus kalau upacara-upacara yang tradisional itu malah sudah sejak dulu tuh. Iya. Ada potong gembel, ada apa ngruwat dan lain sebagainya itu. Sampai tedak sitinya saja saya buat dulu saya bukukan itu, tedak sitinya Temanggungan dengan tedak sitinya yang lain itu lain kok. Di sini itu ada upacara yang namanya petut welut. Welut ini dipetutke. Welut itu ngambilnya kan sulit. Daerah lain nggak pakai petut welut? Tidak ada seperti itu. Tedak siten. Sekarang di Temanggung ini saya belum pernah lihat upacara tedak siten ya. Nggak tahu tuh dulu. Saya terakhir ya tahun 12 itu, tapi putu saya sendiri. Ya, Bu, ini kembali ke batik. Itu ada tadi Rejeng Nitowo. Rejeng Ninitowo. Itu saya membuat sendiri. Saya alamatkan untuk Didik Hadi Prayitno, itu namanya. Didik Ninitowo. Itu kan perlu toh kita apa ya itu. Terus ini kecuali tadi muhrum, ada lagi Kiai Subaghi. Ini sini yuk saya buatkan untuk melambangkan Kiai Subaghi itu dengan rejeng pring cucukan. Bambu runcingnya. Dulu kan kita perangnya pakai bambu runcing. Nah, itu yang nganu itu Kiai Subaghi itu dulu. Sakjane sing bener kuwi ning yo dadi salah persepsi kok. Jane iki nganu tumbak cucukan. Ning kok kayane tumbak cucukan kok tukang adu-adu. Padahal itu sing bener jane tumbak cucukan untuk numbak. Cucukan itu dari pring itu dibuat cucuk gini. Bergeser artinya. Dadi konotasinya seperti itu. Tumbak cucukan Yuk, itu aslinya apa namanya? Tumbak sing teko Bambu yang diruncingin itu ini tumbak cucukan. Itu yang tapi artinya bergeser perang menjadi kita itu dulu melawan anu kan itu ya, nggak apa-apa yang itu. Ini ya Haji Subaghi ya juga dari Paraan itu. Jadi kalau sudah begitu mau maju ke medan perang melawan Belanda itu cucukannya teko desa begini murup kok. Arak gila to. Tur nek dibalangke gitu kok langsung kena dadane. Enggak murup aja gila apalagi murup. Itu ceritanya seperti Yeah. itu. Saya di sini saya lambangkan seperti itu. Terus ini yang Cikalan. Ini saya lambangkan Raden Ngabei yang Bupati Temanggung pertama kali itu. Joyonegoro. Nah, itu kan cikal bakal. Mulai dipakai cikal gitu. Jadi batik saya itu lain daripada lainnya itu saya sepisan aku ngambilnya yang klasik. Yang lainnya kontemporer semuanya biar enggak ini dan saya bisa karena yang saya di sini itu ya ini swadaya bumi pala itu tadi. Apa yang harus kita kemukakan, kita banggakan, sejarah-sejarah di situ harus diketahui. Terus lagi ada lagi yang saya beri nama di sini apa? Dadungawuk. Dadungawuk itu ceritanya gini. Itu orang pring surat yang dulu ikut seleksi prajurit di Pajang. Pajang itu masih pemerintahannya Hadi Wijoyo ya. Okay. Joko Tingkir. Nah, waktu dia seleksi
itu lawan dengan yang sesama lawan itu mesti dia menang, tapi tidak pernah menyakiti, menganggur wis muni nganu teluk ya sudah. Tapi karena dia itu desani gitulah, pancen wong desa. Dilalah ada apa pakai kumis. Sedelok-sedelok itu melintir kumis gini loh. Nah, Joko Tingkir melihat seperti itu kan koyo nantang loh. Padahal kebiasaan ya. Ya mungkin dia biasa nantang, Bu. Nah, karena alus nek wong Temanggung itu. Mboten namung badhe nderek seleksi carane ngono. Wani nglawan aku sumangga. Rak berarti kan alus banget to. Iya. Ning merga wong iki culun, desani. Kabeh sing weruh ki rak njengkelke to. Padha karo weruh aku mestine. Malah dikira ngenyek ngoten nggih. Nah, Ya nantang tenang. itu. Nah, terus ada yang bisiki. Nek lawan karo kae timbangane mengko nganti Remuk. kalah. Moko nek kalah ki ora nglarani. Juk di metik apa tuh? Kembang suruh. Lah dikei kembang suruh dadane langsung biar pecah. Si dadung Awuk itu. awuk itu. Nah, terus Yoni itu kan putranya adik saya. Tahu toh sama Yoni? Iya, tahu. Nah, itu tak Budi. Ah, napa niki kok kagenge Budi kok ya dibanggakan wong kalah. Falsafah saya itu gini, orang Temanggung itu lebih baik kalah tapi bertanding daripada kalah sebelum bertanding. Jenengane wani nganu kok wani watoh pati kok. Nek mung getih mlubar kuwi tidak masalah. Iki yang saya masukkan di situ itu nasihatnya seperti itu. Bukan kayak dulu, walau mbuh kalah, mbuh menang, tapi keberanian itu yang harus diacungi jempol. Mula nek ana pertandingan bal-balan, nduk dhewe kalah, ora usah diunek-unekke dia mau maju itu saja sudah kesatria. Iya. Beraninya itu. Berani. Oh, ngoten to, Bu. Nah, itu juga saya buat sendiri. Pokoknya apa yang perlu ditampilkan itu saya tampilkan di sini. Terus Bambang Sugeng. Di sini ya saya buatkan lagi rejeng teluk samurai. Teluk ki kalah. Samurai itu lambang Jepang, toh? Iya. Dia dulu kan nganti dialem karo wong Jepang ing ngatasé tawanan kok wong Temanggung kok apik temen gitu loh. Memperlakukannya seperti ini manusia layaknya. sampai diberi bantuan dulu toh untuk membuat itu ning ya kuwi kudu dopeni. Ini kan semuanya kan sumber daripada ilmu. Maksud saya jadi batik sekar jenengane sekar jagat. Kembangi jagat. Bunganya alam Jagatnya raya. Temanggung. Iya. Nah, sing tingkat internasional saja ada. Nah, harus dibangkitkan. Iya. Terus kalau misalnya ada lagi yang namanya peringatan hari jadi, itu paling tidak ya lomba itu ya yang ini mengangkat apa yang perlu kita banggakan. Kaya muhrum, toh, Kiai Subaghi, njelumprit ki piye. Terserah beliau anak-anak itu mau mengimajinasikan dan punya pengharapan besar di sini untuk Temanggung itu apa sebagai warga negara yang baik memajukan kemakmuran dari kita itu Ya, seperti itu. Saya setuju partisipasi masyarakat dalam menentukan kemajuan daerah itu perlu dibangun dari landasan paling dasar adalah imajinasi. Kalau ruang ini saja tidak ada, cilaka. Karena harapan muncul itu dari imajinasi. Bagi generasi muda
menjadi penting, ruang kreasi menjadi penting. Ini tugas kita semua dan lebih-lebih adalah pemerintah daerah. Bu Sri, ini saya menjadi banyak khasanah yang didapat dari obrolan hari ini tentang filsafat, tentang angan-angan besar ke depan yang bisa kita pelajari dari batik. Ini sementara kita akhiri dulu perbincangan kita. Hal-hal lain terkait dengan pengetahuan yang belum kita dapatkan, suatu saat kita akan gali kembali dengan cara ngobrol sederhana atau serius, tergantung nanti situasinya. Terima kasih teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Salam budaya, mari majukan kebudayaan Jawa, kebudayaan Temanggung. Swadaya. Swadaya Bumi Salah. Terima kasih. bersama CSK membangun